Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun wal mukarramun, para asatidz, ini banyak yang hadir, alhamdulillah. Saya kadang-kadang suka lupa juga namanya. Ustaz Zafi Mubarak, ada Ustaz Haji Abu Salim, ketua Mui Kubu, Ustaz Azhar Syekhi, dan dalam kita tadi Ustaz Mujahid, serta para asatidz lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh sajadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terkhusus nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian pada sholat subuh berjamaah kita juga bersama-sama bisa duduk bareng di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh kita yang akan memperberat usaha kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, diterimanya terkait dengan masalah Isra dan Mi'raj tadi sudah gamblang, sudah jelas digambarkan oleh Ustaz kita, Ustaz Mujahid. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Mungkin saya sekedar menambahkan saja ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan memang di dalam surah Al-Isra ayat 1, ayat yang berkaitan dengan diisrokannya dan dimi'rajkannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang pada akhirnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah menuntut kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi Ustaz Mujahid memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan banyak wanita yang dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Jadi kalau kita mungkin tadabburi surah Al-Isra ayat 1, kita berharap memang tidak ada gitu ya para wanita, apalagi dia adalah istri atau anak-anak kita yang dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para wanita muslimah semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah, ini berkaitan dengan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan itu kan di dalam surat Al-Isra
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Jadi subhanallah itu dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit buat Allah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim Bapak Ibu sekalian mengakui terhadap kebesaran Allah, rasa-rasanya tidak ada alasan untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nikmat hidup saja yang hanya memberikan Allah, tidak ada yang bisa memberikan selain Allah Subhanahu wa taala. Mestinya tidak ada alasan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Sampai ada ulama yang tegas, bahkan bisa dibilang keras begitu, ya nggak apa-apa tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah berzakat dan lain sebagainya, tapi jangan tinggal di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita bangun bahwasannya keimanan seorang hamba kepada Allah menuntut untuk senantiasa kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan secara khusus perintah sholat yang didapati oleh Rasulullah SAW langsung dari Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Langsung dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan perintah yang satu ini. Kalau yang lain tidak, tapi kalau untuk sholat dipanggil oleh Allah kemudian mendapatkan perintah sholat. Artinya apa? Artinya bahwa dari sekian banyak ibadah yang harus kita perhatikan adalah ibadah sholat. Karena di salah satu hadis yang masyhur yang sering kita dengar, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholat. Nanti pada hari kiamat yang pertama dihisab oleh Allah bagi seorang hamba adalah sholat. Fa'in sholuhat sholuhat saat itu kembali. Fa'in fasadat fasadat saat itu kembali. Kalau sholatnya baik, ya baik-baik. Tapi kalau sholatnya buruk, boleh jadi amalan yang lain juga buruk. Ini kaitan dengan masalah sholat yang harus menjadi perhatian kita. Tadi memang digambarkan kan betapa memang banyak wanita yang masuk ke dalam neraka Allah. Itu salah satunya karena memang kurang perhatian tentang masalah sholat. Dan memang secara teori, secara konsep barangkali mudah ya masalah sholat ini. Tapi dalam praktek keseharian kita sering menghadapi kata-kata sulit juga untuk menegakkan ibadah sholat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dan yang paling sulit kemudian buat kita adalah tentang khusyukan. Itu khusyuk, masya Allah, susah dan berat gitu. Makanya kalau ada orang sholat khusyuk, mereka telah al-mu'minu nanti sholatihim khasyi'un beruntung. Kalau ada seorang mukmin yang mengerjakan ibadah sholat yang khusyuk, ini baru satu sisi khusyuk. Belum juga misalnya kaitan dengan tepat waktu. Belum juga berkaitan dengan kegiatan lagi apa? Berjamaah. Jadi kita bersyukur ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini masya Allah ini.
sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk urusan yang satu ini itu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal, agar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran untuk selalu mengerjakan ibadah salat ini, dan termasuk anak, cucu, keturunan beliau dan anak cucu keturunan kita semua agar senantiasa memiliki perhatian sholat. Bahkan pesan orang tua kita kalau melepas kita, apakah kita mungkin mengenyam pendidikan jauh dari orang tua atau barangkali sudah lepas dari keluarga karena faktor menikah, itu orang tua tidak pernah berhenti mulai dari kecil memberikan pesan agar jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Ini yang memang ibrah atau pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Jadi untuk bisa membangun pribadi mutakin dari konteks Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita harus bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian iman kita lemah gitu. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau dikaitkan dengan keimanan, ada orang-orang yang memang percaya terhadap Isra dan Mi'raj Rasulullah. Ada orang-orang yang memang tidak percaya terhadap Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara akal itu nggak masuk akal memang. Semalaman bisa jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Bukan hanya dengan ruh, fisik dan ruh yang melaksanakan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita imannya mantap, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya dan segala-galanya, tidak ada yang sulit buat Allah. Mudah-mudahan ini akan bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah dan membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Nah, yang kedua termasuk ibadah sholat tadi. Juga kalau kita tekuni begitu ya, kalau kita perhatikan ibadah yang satu ini, itu akan bisa membentuk kepribadian terhadap diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan memposisikan diri menjadi seorang dai. Ini kan kalau kita lihat dalam sejarah, sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj yang diberikan oleh kepada Rasulullah, itu Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul. Jadi Rasulullah SAW sudah banyak berdakwah di kota Mekah. Bahkan ini ada pendapat mengatakan setahun sebelum hijrah Rasulullah kemudian diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena memang ujian dakwah yang sangat luar biasa berat. Ketika di Mekah luar biasa berat ujian dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW dan orang-orang musyrik Quraisy. Belum lagi wafatnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga wafatnya paman tercinta Abu Thalib. Jadi juga membuat kemudian pukulan yang sangat luar biasa berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul dihibur, diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ibrah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi seorang dai, begitu ya, dengan segala mungkin ujian yang kita dapati sebagai sunnatul hidup dalam dakwah, boleh jadi ada saat-saat
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghibur kita. Nah, salah satunya kalau kita meninggal, pahala yang terbesar adalah yang membuat kita bisa masuk dalam surga ya Allah selama kita tulus dan ikhlas kita mengajak orang berbuat baik, mencegah orang untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi seorang dai adalah itu mereka orang sembarangan, orang-orang pilihan, waris para nabi dan rasul. Ini yang mungkin bisa kita ambil hikmah yang ketiga. Bagaimana kita melalui peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kita bersemangat untuk menebar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bersemangat memposisikan diri menjadi da'iyah ilallah yang selalu mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi-pribadi dari ajaran hadirat ini merupakan pribadi-pribadi yang sangat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu kesabaran. Ini kan salah satu bentuk kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bersabar, balasannya tidak ada lain kecuali surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hanya terkait dengan pribadi mutakin yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Saya melihat itu lebih kepada sebagai syarat untuk kita bisa meraih sebuah kemenangan dakwah. Belajar dari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat mungkin Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan dakwah kepada kaum muslimin. Yang pertama misalnya tadi, bagaimana kaum muslimin memiliki kekuatan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat misalnya bagaimana perang-perang yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan bukan hanya semata-mata kehebatan kaum muslimin saat itu. Jadi ada peran-peran Allah untuk bisa memenangkan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin dibanding jumlah kaum musyrikin itu jumlah yang sangat tidak seimbang. Bahkan kalau dalam Badar itu 300 berbanding 1000. Walaupun sedikit, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kalau karena keimanan yang dimiliki kaum muslimin rasa sulit. Ini yang mungkin menjadi penting buat kita. Jadi bukan hanya kita berharap menjadi pribadi mutakin yang akan mendapatkan surga di Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga berharap lewat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita renungi, mudah-mudahan bisa menjadikan kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita memang tadi memiliki keimanan yang mantap dan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, masalah ibadah, terutama masalah sholat. Bahkan kalau kita melihat dahulu di kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau urusan sholat itu masya Allah, rumahnya jauh, tetap mereka hadir dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Bahkan terkenal dalam sebuah kisah sahabat Rasul yang bernama Sa'ban. Sahabat itu tidak sholat berjamaah. Setelah dicek oleh Rasulullah bersama para sahabat, penyebabnya hanya satu. Ketika Sa'ban sudah dikubur, sampai ada satu saat yang tidak berani ditempati oleh sahabat-sahabat Rasul ketika kumandang sholat sudah hampir dekat. Kenapa? Karena
tempat itu biasa ditempati oleh sahabat. Tunggu barangkali sahabat datang, kita datang juga. Akhirnya sholat berlangsung, habis sholat dan sahabat dijaga, kemudian berziarah ke rumah sahabat, hanya ketemu istrinya. Wahai Rasulullah, lalu saja Ka'bah dikubur. Saya tidak bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Padahal rumahnya luar biasa jauh. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum sampai menjumpai syahidnya dalam perjalanan yang gelap gulita begitu, kemudian jauh melewati lereng bukit dan sebagainya, selalu melaksanakan sholat secara berjamaah. Wajar kalau kemudian para sahabat-sahabat sudah umur ketika mereka bertaruh dengan orang-orang musyrikin Quraisy, lagi-lagi diberikan pintu-pintu kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka umat Islam jangan melalaikan, mengabaikan terhadap perintah sholat. Lalu yang ketiga, kesabaran. Jadi kesabaran juga hadirin yang dirahmati Allah. Kepada kalian dalam surah Al-Anfal yang kita salah. Ayat 66, ayat sebelumnya itu Allah menggambarkan tentang kehebatan orang-orang yang beriman dan kesabaran itu bisa berbanding 10, bisa 1 berbanding 100. Bahkan umat dahulu kalau berbicara kualitas, masya Allah, bahkan satu Nabiullah Ibrahim itu bisa berbanding umat. Nah, kita di sini ada mungkin punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Al-ana khaffafallahu anna fikum dhafan. Umat akhir zaman ini yang menjadi banyak kekurangan, banyak kelemahan. Sekalipun kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, kualitas kita kata Allah tidak boleh berbanding 1. Jadi kalau kita sebagai umat Islam 1 berbanding 1 itu masuk kategori umat yang tidak berkualitas. Minimal kata Allah kita harus punya kualitas 1 berbanding 2. Jadi kalau ada pasukan yang berjumlah diatur, sabiratun, kemudian yang 100 yang bersabar, dia beribu mi'atain, bisa mengalahkan kita yang 200. Fa'in yang minkum alfun yang beribu alfaini bi'idrillah wallahu ma'as-sabirin. Kalau ada pasukan 1000 bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kesabaran bersama kita, insya Allah akan diberikan kemenangan oleh Allah kepada kaum muslimin. Ini barangkali Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Isra ayat 1. Walaupun berkaitan dengan masalah Isra dan Mi'raj, ternyata bisa membentuk terhadap diri kita menjadi pribadi mutakin yang akan membawa kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya masuk dalam surga di dunia, kalau kita istiqomah dengan pelajaran yang kita dapat dari peristiwa Isra Mi'raj, itu akan bisa menjadikan kita umat Islam diberikan nasrul, pertolongan yang kemudian bisa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk selalu mengamalkan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.